Jumpa lagi pada video tutorial kaidah segi empat dan juga kaidah trapezoida untuk menyelesaikan masalah integrasi numerik. Nah, kedua kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam penentuan integral tentu yang tidak bisa dilakukan secara analitik. Untuk itu saya akan membahas dulu grafiknya dari kaidah segi empat. Jadi intinya adalah kita membagikan, kalau misalnya kita mau cari integral tentu itu adalah kita ingin mencari tahu luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu dari A sampai B. Nah, jadi untuk menentukan integral tentu atau luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu, kita kalau di kaidah segi empat membagi daerah dari A sampai B di bawah kurva fx menjadi beberapa persegi panjang. Nah, bisa dilihat pada gambar di samping ya, dari di bawah luas pada daerah di bawah kurva, daerahnya adalah dari A sampai B itu dibagi menjadi beberapa persegi panjang. Sedangkan kalau untuk trapesium sama saja, ya, ini daerah di bawah kurvanya adalah berupa trapesium. Nah, setelah diturunkan kedua kaidah baik segi empat ataupun trapezoida, ini menghasilkan formulasi akhir yang sama, yaitu kalian bisa lihat H/2 dikalikan dengan total dari penjumlahan FA atau batas bawahnya, definisinya nanti dijumlahkan dengan 2 dikali F1 sampai Fn-1 dan juga F2-nya. Ini adalah formulasi untuk baik kaidah segi empat maupun trapezoida. Mereka menghasilkan formulasi akhir yang sama. Memang ada sedikit perbedaan di daerah. Kalau segi empat itu dibagi jadi persegi panjang saja, kalau trapesium bentuknya trapesium ya. Nah, kalian bisa lihat penurunan rumusnya secara lengkap di modul dan di-share di learning. Kemudian tutorial Excel agar dapat kita terapkan menggunakan aplikasi Excel, metode kaidah segi empat dan juga segi trapezoida ini, saya kasih soal di mana kita akan menghitung nilai X-nya secara analitik, kemudian mencari nilai hampirannya menggunakan kaidah segi empat dengan H sama dengan 0,1, dan karena sama nih formulasinya, yang akan saya bedakan adalah H-nya. Jadi untuk kaidah segi empat itu H-nya adalah 0,1, sedangkan untuk kaidah trapezoida atau trapesium H-nya adalah 0,2. Kita akan lihat seperti apa perbedaannya. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita coba tutorialnya di Excel. Sekarang kita akan membahas soal integral tentu menggunakan kaidah segi empat. Kita diminta untuk mencari nilai hampirannya, di mana H-nya sama dengan 0,1. Oke, kita ingat lagi kaidah segi empat, formulasinya. Di sini kita membutuhkan nilai A untuk FA-nya, B, H, itu kebetulan sudah diketahui di soal. Nah, terus juga kita akan cari tahu berapa N-nya, atau akan dibagi berapa bagiankah, bagian segi empatkah daerah di bawah kurva dari soal kita. Jadi kita perlu list dulu atau daftar dulu yang sudah kita ketahui dari soal. Dari soal kita ketahui nilai A-nya atau sama dengan X0 kita itu adalah 1. Kemudian kita tahu B itu adalah sebagai XN kita, nilainya adalah 2. Kemudian kita ketahui juga bahwa H kita adalah 0,1.
1. H di sini artinya jarak ataupun selisih dari suatu X dengan X berikutnya adalah 0,1. Jadi jarak antara X-nya adalah 0,1. Nah, kemudian dari data ini kita bisa cari berapa nilai N kita. N ini adalah mau dibagi berapa segi 4kah daerah di bawah kurva dari soal. Nah, cara mencari N seperti sudah dibahas di modul adalah B dikurang A batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan nilai H. 10 artinya iterasi kita dari 0 sampai N. Nah, berarti N kita adalah 10. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel integral numeriknya. Nah, kita butuh I, kemudian X, dan juga Fx-nya. Nah, untuk I itu kan kita mulainya di integral tentu ini kaidah segi 4 mulai dari 0 karena batas bawahnya adalah di I sama dengan 0 atau X0, XI X0. Kemudian selanjutnya 1 sampai 10 sampai N-nya ya. Oke. Selanjutnya sudah I-nya udah kita isi, sekarang X-nya. X-nya kita bergerak dari X0 tentunya ya. X yang ke 0, maksud I itu. X yang ke 0 itu adalah A kita, yaitu 1. Nah, selanjutnya kan diupdate X-nya ya. X ke 1 kita itu berapa? Nah, jarak dari X0 ke X1 itu adalah sebesar H. Artinya X1 kita itu adalah X0 ditambah dengan H. Maka X selanjutnya atau X1 itu nilainya adalah 1,1. Nah, selanjutnya juga demikian berarti X2 itu adalah X1 ditambah H. Nah, jadi X2 kita adalah 1,2 dan begitu seterusnya sampai Xn yaitu N-nya adalah 10. Nah, biar untuk mempermudah kita bisa tinggal drag ke bawah. Caranya adalah dengan di saat X1 kita mulai mengupdate datanya. Awalnya memang X0 terus ditambahkan dengan H. H-nya ini kan tidak berubah ya. Jadi setiap X nanti ditambahkan H untuk menjadi X selanjutnya. Makanya H-nya ini perlu kita kunci. Dengan caranya memberikan lambang dolar pada kolom yang ada entry H-nya, yaitu ini kalau di sini B. Tinggal di enter, terus tinggal di drag ke bawah sampai di N sama dengan 10. Nah, kalau kalian lihat sama kan ya, X-nya memang mulainya dari 1 dan berakhir di 2, sama seperti soal kita dari batas bawahnya 1 sampai 2. Oke, selanjutnya kita mau mengentrikan nilai Fx. Nilai Fx di 1 itu berarti kita masukkan rumusnya sama dengan 1/X dikurang eksponensial EXP buka kurung dari X tutup kurung ditambah nih cos X. Cos buka kurung X-nya ditandain
tutup kurung. Nah, jadi tinggal di entrykan saja fungsinya apa sesuai dengan soalnya. Kalau ini adalah 1 per X, berarti 1 per B16, yaitu X0-nya, dikurang eksponensial pangkat X, kalian bisa panggil function eksponensial, kemudian cos, fungsi cos ditambah cos ya. Kemudian tinggal enter. Nah, kalian bisa tinggal drag ke bawah, karena, kebanyakan. Oke. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya kita lihat di sini rumus dari atau formulasi dari kaidah segi 4 untuk FA atau Fx0, F pada batas bawah itu koefisien pengalinya adalah 1. Sedangkan selainnya ini dari Fx1 sampai Fxn-1 itu dikalikan dengan koefisien 2, kemudian nanti Fb-nya atau Fxn-nya koefisiennya juga 1. Maka untuk mempermudah kita bisa tambahkan kolom di sini koefisien untuk nilai yang pertama, koefisien untuk Fx0 adalah 1 dan semuanya 2 sampai N-1. N-1 kita berarti N kita 10 dikurang 1 berarti 9. Berarti koefisien 2-nya berhenti pada I sama dengan 9 atau N sama dengan 9 ya. Jadi satu data sebelum data yang terakhir. Dan yang terakhir adalah dikalikan 1. Maka kita bisa mengalihkan koefisien dengan Fx sama dengan Fx dikali koefisiennya. Di enter, sudah diperoleh, tinggal di drag ke bawah. Nah, ini adalah hasil dari pengalian Fx dan juga koefisiennya masing-masing ya, sesuai rumus kaidah segi 4. Selanjutnya hasil dari total ini kita kalikan dengan H per 2. Maka kita perlu mencari totalnya. Total dari kolom koefisien dikali Fx. Nah, kita tinggal panggil function sum. Sum adalah function untuk menjumlahkan. Kita tinggal klik dari mana mau mulai dijumlahkannya sampai yang terakhir. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, berarti ini adalah yang di dalam kurung ini. Oke, kemudian kita tinggal kalikan dengan H per 2, maka itu adalah hasil dari integral tentu kita. Berarti nilai hampirannya itu adalah sama dengan H kita adalah H 0,1 dibagi 2 dikali dengan total yang ini. Total dari koefisiennya ya tadi kita udah cari, tutup kurung, enter. Oke. Kita sudah dapat nilainya adalah min 3,91. Oke, kita tandain. Ini adalah hasil integral dari fungsi ini, batasnya 1 sampai 2 dengan menggunakan kaidah segi 4 dengan H-nya adalah 0,1. Soal integral tentu ini menggunakan kaidah trapezoida. Nah, dikarenakan rumusannya atau formulasi baik kaidah trapezoida itu sama dengan kaidah segi 4, hanya saja ada perbedaan sedikit di kalau kaidah segi 4 itu daerahnya dibagi dengan segi 4 persegi panjang. Kalau misalnya trapezoida dibentuk
jadi bentuk trapesium. Nah, untuk membedakannya atau mau lihat tampilannya, saya gunakan H yang berbeda. Kok tadi 0,1 sekarang 0,2. Kita mau lihat seperti apa sih kalau misalnya H-nya itu semakin besar. Oke, sama seperti tadi, kita punya A-nya itu adalah 1 dan B-nya itu adalah 2, dan kita punya H-nya sesuai di soal 0,2. Nah, kita akan cari berapa N kita. Tahu akan dibagi berapa trapesium nantinya, dan akan berakhir sampai I keberapa iterasi numerik ini ya. Oke, berarti Hn itu adalah B batas atas dikurang batas bawah dibagi H 5. Nah, N kita maka akan berakhir di 5. Mulai dari I nya itu 0, 1 sampai nanti adalah berakhir di 5. Oke. Selanjutnya akan kita cari tahu berapa nilai X-nya. X0 atau sama saja A, itu kita udah tahu ya dari soal, yaitu 1. Kemudian diupdate X selanjutnya, tadinya 1, kemudian dia berpindah sebesar H, berarti kita perlu menambahkan X0 ditambah H adalah 1,2. Jadi tadinya dari 1 ke 1,2. Selanjutnya berarti adalah X yang X1 ditambah dengan H. Begitu seterusnya ya. Oke. Biar lebih cepat bisa dikunci H-nya mulai dari X1 karena hanya tidak perlu diupdate dan kita akan menggunakan H-nya itu terus, maka kita perlu mengunci entry dari H-nya yaitu B12 di sini ya. Oke, tinggal di drag sampai bawah. Oke. Berarti sesuai ya, karena soal juga mulainya dari 1 dan terakhir di 2, begitu pula X yang kita peroleh ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Fx. Fx kita di sini itu adalah kita substitusikan nilai-nilai X ke fungsi soal kita, yaitu 1 per X dikurang eksponensial dari X, kemudian ditambah dengan cos dari X. Bentar, kita tinggal drag ke bawah. Oke, nah seperti metode segi 4 ya, untuk memperoleh integral tentunya kita perlu mengalihkan kalau F0 kita buat kolom koefisien ya. F0-nya koefisiennya 1. Kalau F1-nya berarti 2 sampai ke N sama dengan min 1. Untuk koefisien di Xn atau X2 kita di sini itu adalah 1. Jadi kita taruh di sini 1. Selanjutnya kita perlu mengalihkan Fx dengan koefisiennya masing-masing, berarti ini sama dengan ini X0 dikali dengan koefisiennya, begitu juga masing-masingnya ya, tinggal di drag saja. Ingat jangan sampai salah mengalihkan. Kemudian kita perlu jumlahkan ini semua, jadi totalnya adalah sum, pakai formula sum ya, semuanya kita peroleh min 39. Kemudian untuk mencari nilai hampirannya kita peroleh sama dengan H-nya adalah 0,2 dibagi 2
dikali dengan ini. Total yang tadi udah kita cari, dapat hasilnya min 3,923 sekian. Nah, ini adalah hampiran dengan menggunakan kaidah trapezoida dengan hanya adalah 0,2. Nah, kalian bisa coba bandingkan nilai hampiran menggunakan segi 4, trapezoida, dan juga nilai analitiknya. Nah, seperti apa jika haknya diambil cukup kecil ataupun cukup besar. Nah, seperti apa hasilnya? Apakah lebih mendekati ke nilai eksaknya atau justru malah galatnya atau errornya semakin besar? Silahkan dicoba. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.